Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan mempresentasikan tugas yang berjudul pengelolaan modal usaha tanpa unsur riba. Yang pertama ada pengertian. Pengelolaan modal usaha tanpa unsur riba adalah cara mengatur dan menggunakan dana untuk menjalankan atau mengembangkan usaha dengan menghindari praktik riba, yaitu tambahan atau bunga yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam uang yang dilarang dalam Islam. Lalu ada jenis-jenis modal. Ada dua jenis modal usaha, yaitu modal sendiri, tabungan pribadi, dan ada beberapa aset yang dimiliki. Lalu modal luar, ada pinjaman dari pihak lain, investor, atau mitra bisnis. Bisa juga melalui pinjaman ke bank atau pihak lain yang memungkinkan yang memiliki pinjaman. Lalu ada prinsip keuangan dalam Islam, yaitu ada prinsip dasar Islam yang dapat melakukan sedekah terhadap masyarakat yang kurang mampu dan melakukan bakti sosial kepada panti asuhan terdekat bersama-sama dan menyumbangkan beberapa bantuan kepada anak yang terkena penyakit medis. Lalu ada prinsip dasar, beberapa prinsip dasar di lingkungan sekitar, yaitu keadilan dan tolong-menolong, keuangan diperoleh melalui kerja nyata dan risiko bersama, lalu tidak ada penindasan atau keuntungan sepihak. Lalu ada sumber modal tanpa riba, halal dan bebas riba, yaitu modal patungan atau syirak. Syirak inan, dua pihak atau lebih menyumbang modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Lalu yang kedua ada syirak muwadhah atau kesamaan kontribusi modal dan tanggung jawab. Lalu yang kedua ada bagi hasil atau nama lainnya adalah mudharabah. Pemilik modal atau sahibul ma'al memberikan modal kepada pengelola. Mudharab, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian. Yang ketiga ada pinjaman sosial, yaitu qaradul hasan, pinjaman tanpa bunga biasanya dari lembaga sosial, koperasi, syariah, atau teman, keluarga diharapkan dikembalikan sesuai kemampuan. Lalu ada pengelolaan modal secara syariah. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, buat perencanaan usaha, yaitu jelas tujuan produk atau jasa dan proyeksi keuangan. Yang kedua ada hindari hutang konsumtif, fokus pada penggunaan produktif dan menghindari peminjaman berlebih. Yang ketiga ada catat semua transaksi, transparansi penting untuk amanah, selain itu mudah untuk melihat data keuangan. Yang keempat adalah lakukan pembagian keuntungan dengan adil, yaitu sesuai akad awal diurutkan secara rinci dan lengkap. Yang kelima ada evaluasi berkala, pastikan usaha berkembang dan aman secara syariah, pastikan semua terlaksana dengan amanah. Lalu ada tantangan dan solusi. Tantangan sebagai berikut, yaitu kurangnya kesabaran dalam proses usaha. Usaha syariah biasanya tidak memberi keuntungan instan seperti pinjaman cepat dari bank konvensional. Dalam proses peminjaman bank juga membutuhkan kesabaran dan kesadaran dalam melakukan proses dalam usaha agar tidak salah saat melakukan pengembangan. Resiliensi ekonomi adalah 1. Pahami bahwa keberkahan jangka panjang lebih utama dari keuntungan cepat. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan usaha yang sehat, bukan instan tapi merugikan. Yang ketiga, ada bangun sistem yang kuat dengan kerja keras, doa, dan tawakal. Yang keempat, selalu berusaha, yakin dengan diri, dan bersabar terhadap proses usaha, dan selalu percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu ada peran penting usaha dalam riba. Yang pertama, ada riba dilarang dalam Islam karena merugikan dan menindas dalam lingkungan sekitar maupun di area masyarakat lainnya. Yang kedua, sistem syariah menjaga keseimbangan antara untung, risiko, dan kebermanfaatan. Yang ketiga, usaha tanpa riba membawa keberkahan dan keadilan, selain itu menambah kejujuran dalam diri seseorang. Yang keempat, menambah rasa sikap positif yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengkhawatirkan usaha. Lalu ada manfaat keuangan tanpa riba. Yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu mengurangi beban keuangan. Tanpa bunga, beban cicilan atau pengembalian modal menjadi lebih ringan dan tidak menumpuk akibat bunga berbunga.
Yang kedua ada manfaat dalam sosial, yaitu membangun kepercayaan. Usaha yang dikelola dengan prinsip syariah biasanya memiliki etika bisnis yang kuat dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan mitra dan pelanggan. Yang ketiga, ada meningkatkan ketahanan, lebih adaptif. Sistem bagi hasil membuat usaha lebih fleksibel terhadap kondisi pasar karena pembayaran kepada investor tergantung pada hasil nyata. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dari adanya pengelolaan modal usaha tanpa unsur riba adalah pendekatan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata secara ekonomi dan sosial. Usaha yang dijalankan tanpa riba cenderung lebih berkah, adil, dan berkelanjutan, tanpa beban bunga. Di samping itu, pelaku usaha dapat mengelola keuangan dengan lebih ringan, fleksibel, dan etis. Selain itu juga, sistem ini mendorong kerjasama dan kepercayaan antara mitra usaha, serta menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan stabil. Sekian presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.